المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dinyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Chandra Indah atau Indah Chandra, saya nggak tahu itu. Chandra Indah. Yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari pengajian kita di subuh hari ini, yang pertama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka pada hari ini kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Sehingga di pagi hari ini kita bisa menghadiri kembali kajian tentang Kitab Tauhid yang merupakan pokok dari kita beragama adalah dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri kajian ini, maka Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan dengan melalui iman dan Islam kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang fadlus sahabah, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian,
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang disebutkan di dalam penyampaian dari para ulama. Siapa mereka? As-sahabah. As-sahabah merupakan jamak as-sahabiyun, dari kata-kata sahabiyun. Siapa mereka? Wa huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ada juga definisi yang menambahkan wa huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqizan mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Jadi ada kalimat yaqizan, artinya dia bertemu, orang yang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqizan, dalam keadaan melek. Maksudnya bukan dalam mimpi. Karena ada orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan apa? Dalam mimpi. Tapi ini yaqizan, langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia bertemu mukminan. Kemudian dia beriman kepada Nabi SAW. Wa mata ala dzalik. Kemudian setelah itu dia mati dalam keadaan iman. Ini yang disebut dengan sahabat. Jadi para sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan berjumpanya langsung, bukan dalam mimpi, atau juga bukan dalam bayang-bayang, tapi apa? Langsung bertemu dengan Nabi SAW. Dan ketika bertemu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu apa? Seorang Nabi dan seorang Rasul. Kemudian berjalan waktu, dia mati dalam keadaan iman. Kenapa? Karena ada orang yang bertemu dengan Nabi SAW tidak beriman, dan mati pun dalam keadaan tidak beriman, maka dia tidak disebut sahabat, walaupun dia pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan melek, langsung bertemu dengan Nabi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak dikatakan apa? Sahabat, walaupun dia pernah bertemu dengan Nabi SAW. Atau ada orang yang bertemu dengan Nabi SAW lalu beriman, tapi pada akhir hayatnya dia dalam keadaan tidak beriman, umpamanya nggak jadi juga sahabat. Jadi harus apa? Akhir hayatnya dalam keadaan mukminan. Itulah yang disebut dengan apa? Sahabat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan para sahabat. Maka disinilah kita pentingnya untuk memahami dan mencintai para sahabat. Karena ada orang yang nggak kenal siapa itu sahabat. Mereka tidak memahami apa yang namanya sahabat. Sahabat itu apa? Orang yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW, lalu dalam keadaan beriman, berjumpa langsung, lalu meninggal pun dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan fadilah kepada para sahabat dengan beberapa fadilah. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimani para sahabat. Ini wajib. Jadi mengimani sahabat itu bagian dari apa? Islam, daripada iman. Bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Jadi para sahabat itu adalah umat yang terbaik. Umat yang the best. Yang Allah Subhanahu Wa Taala langsung sampaikan di dalam ayat Al-Quran dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Kuntum khaira ummah, kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran di dalam surat Al-Imran. Kamu, hai para sahabat, adalah khaira ummah, sebaik-baik umat, umat yang the best, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian adalah orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf, kata Allah SWT dalam ayat ini. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian adalah orang yang mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah,
dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang paling baik di antara umat-umat yang lain. Nah, dari sini jamaah sekalian, berarti umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang utama, umat yang the best di antara umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena Allah SWT langsung yang menyatakannya di dalam Al-Quran. Dan kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ikuti para sahabat Rasulullah SAW, agar kita juga mendapatkan menjadi umat yang terbaik sebagaimana para sahabat yang disebutkan oleh Allah SWT dengan kalimat khair ummah, umat yang terbaik. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani mereka bahwa annahum afdalul ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat. Wa khairul qurun lahum. Ya. Jadi mereka adalah masa yang terbaik. Karena manusianya terbaik, otomatis waktunya pun terbaik. Maka disebutkan apa? Khairul qurun. Ya. La sabaqahum. Mereka adalah masa yang terbaik. Jadi mereka berada di masa yang terbaik. Kenapa? Karena para sahabat mengalami Nabi Muhammad SAW. Langsung bisa melihat Nabi SAW. Langsung para sahabat melihat bagaimana tingginya akhlak Rasulullah SAW. Langsung para sahabat bisa menyaksikan bagaimana mukjizat Rasulullah SAW. Jadi apa? Itu sahabat. Makanya mereka adalah masa yang terbaik. Masa yang apa? Terbaik. Kemudian, kenapa mereka disebutkan masa yang terbaik? Karena adalah mereka masa tersebut selalu bersama Nabi SAW. Jadi di antara sahabat, mereka selalu bersama Nabi. Ada yang sering ketemu Nabi SAW. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sering sekali. Abu Hurairah sering sekali. Ada yang jarang-jarang, tapi paling tidak mereka apa? Orang yang menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga orang yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat fi muhkami kitabih, di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat Al-Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Apa kata Allah SWT? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, orang-orang yang lebih dahulu, terdahulu, al-awwalun, yang pertama, minal muhajirin, maksudnya apa? Was-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terlebih dahulu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Di mana orang muhajirin? Di Mekah. Wal ansor, dan dari kalangan golongan ansor, orang-orang ansor. Di mana ansor? Madinah. Walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang-orang muhajirin, orang-orang ansor. Dalam sisi apa mereka mengikuti? Biihsanin, dalam mengikuti kebaikannya. Mereka mengikuti beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, itu diikuti para sahabat. Maka Allah SWT mengatakan,
Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan Allah ridha. Makanya kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an itu hanya ditujukan kepada apa? Para sahabat. Kalau yang sekarang ini bukan radhiyallahu, hafizahullah, rahimahullah gitu. Kalau ada yang meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Kalau masih hidup, hafizahullah, semoga Allah apa? Menjaga mereka. Tapi para sahabat khususnya disebutkan oleh apa? Al-Quran langsung yang menjelaskan. Iya. Dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Iya. Semoga Allah apa? Allah ridha kepada mereka, Allah senang kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini adalah ridha. Ridha itu di atas sabar. Ridha itu apa? Di atas sabar. Sabar di bawahnya. Sabar itu juga orang memiliki tingkatan tinggi sabar. Kan ada sabar ketika ada orang mendapatkan musibah. Ketika orang mendapatkan musibah, lalu dia sabar. Tapi ada yang mengganjal masih. Tapi kalau ridha, ketika dia mendapatkan musibah nih, dia ridha, itu nggak ada ganjelan, udah plong aja artinya gitu. Makanya tingkatan ridha apa? Radhiyallahu anhu apa? Itu tinggi. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ketika Allah SWT senang kepada mereka, ridha pada mereka, wa a'adda lahum jannat. Dan Allah telah sediakan untuk mereka jannat, surga-surga. Dengan bentuk jannat, bentuk plural, bentuk jamak. Tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Allah SWT menyebutkan di sini ketika orang masuk ke dalam surga, itu adalah sebuah hasil dari kemenangan yang besar. Sehingga tidak ada orang yang di surga itu yang paling menang kecuali mereka yang masuk ke dalam surga. Itulah orang yang paling menang. Kenapa? Artinya di sini kalau kita lihat, biasanya kalau ada istilah pemenang, kan berarti di situ ada kompetisi ya. Kompetisi itu apa? Dari kompetisi itu pasti ada yang menang. Maka para ulama menjelaskan, berarti kehidupan di dunia ini seperti orang yang sedang berkompetisi, berlomba. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan khairat, kebaikan-kebaikan. Berlomba. Ya. Kalau orang berlomba, itu biasanya mau menang, betul gak? Ada gak orang berlomba nih, tapi gak mau menang? Inti aja yang menang deh, ini sih gak apa-apa, kalah. Ada gak begitu? Itu sih orang pesimis namanya. Pasti orang kalau ikut perlombaan, pasti yang diinginkan dapat kemenangan. Namanya juga orang ikut perlombaan. Nah, di alam dunia ini Allah SWT mengtamsilkan, mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti orang yang sedang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sehingga dengan berlomba tersebut dia ingin menjadi pemenang. Dan pemenangnya ini nggak tanggung-tanggung hadiahnya. Apa itu? Surga. Ya. Surga. Sehingga kita jadikanlah diri kita menjadi orang yang berlomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena hasilnya nanti surga. Ya. Hadiahnya surga. Kita di dunia ini menang, cuma dapat piala aja apa? Udah girang banget, betul gak? Ada perlombaannya, dapat pahala, atau dapat apa? Piala. Piala, ini piala buat orang yang menang. Wah, luar biasa. Dipoto sono, dipoto sini. Belum lagi masuk macam-macam lah media-media. Belum lagi sambutan, komentar tentang bagaimana dia apa? Merasakan kebahagiaan tersebut. Itu cuma dapat piala doang gitu. Bagaimana orang yang menang tapi dapat surga yang kekal abadal abidin, mendapatkan nikmat yang kekal. Nah, di sini yang disebutkan apa? Dzalikal fawzul azim. Itulah al-fawzul azim, kemenangan yang besar.
Kemudian dari ayat ini juga menyebutkan, Allah SWT menyebutkan wa a'adda lahum jannat. Artinya mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Udah disediain surga untuk mereka. Makanya nanti ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Bukan hanya 10 orang saja, banyak sahabat-sahabat apa? Yang sudah mereka mendapatkan apa? Berita dari Rasulullah SAW bahwa mereka masuk ke dalam surga Allah SWT. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, dan 10 orang. Itu mereka apa? Masuk surga, dijamin, bayangkan. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW, yang waktu itu adzannya nggak pakai speaker. Ada nggak speaker waktu itu? Tapi orang sekota Madinah datang berbondong-bondong. Datang apa? Berbondong. Padahal adanya apa? Nggak pakai speaker. Sekarang kita speaker, toanya kenceng. Langsung didekat di dalam apa? Dekat kamar orang. Kira-kira datang nggak nih? Ada yang nggak datang? Ada nggak yang nggak datang nih? Padahal toanya kenceng. Oh, ternyata yang dengar bukan hanya telinga jasad kita. Yang dengar itu telinga iman. Karena kalau telinga jasad kita dengar sih, cuman belaga nggak dengar. Atau dengar tapi ketutupan. Ketutupan apa? Ketutupan maksiat. Tapi kalau telinga iman, orang azan dengar walaupun rumahnya jauh dari masjid. Sebab ada orang ke masjid, rumahnya dekat nggak nyampe-nyampe. Ada nggak gitu? Tapi ada orang apa? Di ujung berung aja nyampe. Ke Hong Kong, shopping nyampe. Ke Amerika nyampe. Ke Paris nyampe. Tapi ke masjid yang rumahnya dekat nggak nyampe. Ada nggak yang gitu? Ada. Nah, kenapa? Karena indra iman ini yang penting. Jadi apa? Indra iman, telinga iman. Kenapa? Karena inilah yang bisa mendengarkan panggilan adzan. Jamaah sekalian, Bilal itu disebutkan dalam riwayat, kata Rasulullah, Bilal ini apa? Dijamin masuk surga juga. Bilal apa? Dijamin masuk surga. Dan sahabat-sahabat lain. Ya. Disebut juga Ahlul Badar, ya. Ahli Bai'atur Ridwan, itu juga dijamin masuk surga. Namun ketika sahabat mereka sudah mendapatkan berita gembira masuk surga, dijamin masuk surga, bukan berarti amalnya lemes. Udah dijamin masuk surga. Udah deh kita apa? Biasa-biasa aja amalnya. Enggak begitu. Justru semakin besar amalnya. Semakin meningkat amalnya. Kalau saya tanya di sini, ada nggak yang sudah dijamin masuk surga nih? Saya yakin kalau udah ada, besok Masjid Muhajirin sepi. Kenapa Ustaz? Ustaz udah dijamin masuk surga, mau ngapain lagi ngaji Ustaz? Kan orang gitu kan kesimpulannya biasanya. Justru ketika sudah mendapatkan dijamin masuk surga, semakin meningkat amalan kita. Kenapa? Udah ketahuan. Makanya kita belum ketahuan kan? Makanya harus meningkat nih. Kenapa? Belum ketahuan kita. Tapi paling tidak kita berusaha untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini ayat menjelaskan bagaimana tingginya para sahabat Rasulullah SAW, derajatnya, keutamaannya di antara umat-umat lain dan di antara kita. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Muhajirin dan Ansor dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan memberikan sifat mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah SWT sudah menyediakan mereka surga, Jannatul Na'im. Di mana disebutkan dalam ayat ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna
فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ila akhir ayat. Panjang ayat ini Pak ya. Jamaah sekalian, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Allah SWT memperkenalkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi, dia juga Rasulullah, utusan Allah. Seorang Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Siapa? Para sahabat. Kan mereka adalah orang yang bersama Nabi SAW. Jumpa kepada Nabi SAW. Bertemu dan beriman kepada Nabi SAW. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang asyidda, tegas terhadap orang-orang kafir. Sama orang kafir tegas. Ya. Kemudian ruhama'u bainahum, tapi kasih sayang di antara mereka. Jadi di sini menjelaskan pada kita bagaimana ketegasan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menghadapi orang-orang kafir. Tapi mereka sesama mereka itu berkasih sayang, jangan dibalik. Sama orang kafir bisa berakrab-akrab, bisa kita teman dengan lengketnya. Tapi kepada orang beriman saling benci-membenci, mau berantem dulu. Padahal Rasulullah SAW dengan para sahabat asyidda'u 'alal kuffar. Sangat tegas kepada orang-orang kafir. Dalam sisi apa? Dalam sisi akidah. Dalam sisi akidah. Tapi kalau dalam sisi muamalah, para sahabat Rasulullah SAW ketika bergaul dengan orang-orang kafir, mereka berakhlak. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia hormati tetamunya, tetangganya. Jar itu apa? Tetangga. Tetangga yang mana? Tetangga yang mana saja. Apakah yang muslim atau yang kafir? Itu dihormati. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tetamu yang mana? Yang mana saja. Yang mukmin atau yang kafirkah? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam, falyakul berbicara. Berbicara. Tapi yang bicaranya apa? Khairan, yang baik-baik. Aw liyasmut. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, auliyasmut, mendingan dia diem. Apalagi masa sekarang ini, kalau dia nggak bisa mengucap kebaikan-kebaikan, nggak bisa mengetik kebaikan di WA-nya atau di Facebook-nya atau di Instagram-nya, mendingan dia jangan ngetik deh. Kenapa? Karena apa yang diketik nih, yang di-share, yang disampaikan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jadi bukan berarti kita mau nge-share itu enak. Itu ada tanggung jawabnya. Apalagi yang kita share kita nggak paham. Orang nge-share, main nge-share lagi kepada orang lain gitu. Padahal kita belum baca. Ditanya, apa sih isinya? Nggak tahu deh, yang penting saya nge-share aja. Ada yang gitu. Padahal kita nggak tahu, ternyata yang di-share itu adalah yang bisa menyesatkan orang gitu. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi nggak gampang kita. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan, ucapan kita, tulisan kita, tangan kita, kaki kita, pendengaran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika
kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, apa yang kita lakukan masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan itu apa? Bukan berarti yang penting kan saya melakukannya, tapi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu apa? Hebatnya akhlak para sahabat terhadap orang-orang kafir. Sampai ada sahabat yang ketika dia masak sayur marak, tahu sayur marak? Waladuk sayur marak, daging. Kemudian airnya dibanyakin, lalu diberikan hadiah kepada tetangganya. Kata istrinya, itu tetangga kita orang Yahudi. Iya, tapi kan dia apa? Tetangga kita. Bayangkan, orang Yahudi masih apa? Masih luar biasa akhlaknya. Jadi sama orang Yahudi, apalagi sama orang mukmin gitu. Sama orang Yahudi pasti menghormati. Karena tetangga itu ada 3 kata para ulama. Melihat dari apa? Ayat Al-Quran penjelasannya. Siapa? Tetangga kita yang dia mukmin, ya, dan dia masih kerabat. Ya. Ada tetangga yang cuma mukmin. Ada tetangga yang kafir. Ini tiga-tiganya dari golongan tetangga berhak untuk mendapatkan sebagai hak-hak tetangga. 3. Ketika tetangga kita orang mukmin dan juga dia kerabat kita, dia mendapatkan 3 hak sebagai tetangga. Tetangga karena dia seorang mukmin, tetangga karena dia apa? Kerabat kita, tetangga apa? Dia berhak mendapatkan tetangga karena dia tetangga. Jadi berhak apa? Hak mendapatkan hak tetangga. Ada 3. Jadi yang 3 apa? Hak mendapatkan hak tetangga. Ada tetangga yang mukmin, 2 hak dia mendapatkan. Hak yang pertama seorang mukmin, yang kedua hak sebagai tetangga. Yang ketiga orang kafir. Orang kafir dia mendapatkan 1 hak sebagai tetangga. Sehingga disebutkan dalam hadis, ya, orang mukmin ini ada hadis yang disebutkan la yadkhulul jannah, tidaklah akan masuk ke dalam surga man kana jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya itu selalu mendapatkan perlakuan yang tidak bagus, selalu mendapatkan apa? Ketidakbaikan oleh tetangga yang lain, itu tidak akan masuk surga. Jadi tetangga yang mana? Yang mana saja selalu mendapatkan gangguan. Jadi tetangga ini apa? Padahal tetangga ini orang kafir kan, tapi dia apa? Dapat gangguan. Nggak boleh berdosa kita. Kenapa? Karena dia sebagai tetangga berhak untuk mendapatkan apa? Hak dia sebagai tetangga. Tetangga. Maka kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membangun sebuah kota negara yang namanya negara Madinah. Kalau bahasa sekarang itu Madani. Sudah dikatakan Madani itu adalah Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebuah negara yang luar biasa disebutkan oleh para sahabat. Ini negara yang di situ bukan hanya hidup para sahabat orang-orang mukmin saja. Tapi di situ yang namanya di Madinah itu kan di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Majusi. Ketika mereka mau hidup berdampingan dengan umat Islam dan berada dalam satu perjanjian, mereka hak-hak hidupnya dilindungi oleh negara. Makanya mereka disebut dengan kafir mu'ahadah. Kafir yang berada dalam satu perjanjian dengan negara. Sehingga orang yang seperti ini, mereka mendapatkan perlindungan. Tidak boleh disakiti. Bayangkan itu. Dia kan kafir. Betul. Kenapa? Karena kita dalam mu'ahadah, dalam perjanjian di mana kita saling menghormati, saling bisa mendapatkan hak-hak dia sebagai negara, sebagai penduduk negara. Itulah Islam. Nggak boleh sakiti. Maka kata Rasulullah, man aza dhimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir yang mereka hidup berdampingan dengan umat Islam dan mereka berada dalam satu perjanjian dengan kita,
Maka orang tersebut ketika disakiti, faqad adzani, kata Rasulullah, sungguh dia sudah menyakitiku. Artinya apa? Dia berhak mendapatkan hak sebagai warga negara. Kenapa? Karena di dalam itulah Islam. Jadi nggak main apa? Oh, dalam kafirnya bunuh. Enggak. Lihat dulu kafirnya apa? Kafir harbi atau kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi, dia dapat perlindungan, berhak mendapatkan hak hidup di negara tersebut. Mendapatkan jaminan dia dari negara. Dan kita kan Indonesia kan seperti itu. Kita sudah mendapat apa? Sudah terjadi muahadah kita. Itu kalau kita belajar apa di dalam apa Pancasila itu apa? Persatuan. Itu kan persatuan Indonesia berarti apa? Ada muahadah di situ, perjanjian kita. Nggak boleh dilanggar kita. Nggak boleh apa? Dilanggar. Jadi berhak mereka untuk hidup dan mendapatkan jaminan hidup. Berhak untuk ketika dia bertetangga dengan kita, berhak untuk mendapatkan hak-hak dia sebagai apa? Tetangga. Itu Islam. Itu apa? Islam. Jangan, biarin aja deh. Dia kan bukan apa. Nggak sama nih kita pahamnya, agamanya. Itu orang lain. Gimana dengan umat Islam? Lebih-lebih lagi kita harus menghormati. Sama orang lain aja apa? Kita wajib menghormati, apalagi apa? Sama orang lain. Apa? Apalagi sama umat Islam. Yang sesama. Gitu. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya Nabi, yaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka adalah orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Tegas dalam sisi akidah. Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir dari kalangan kibar, pejabat, tokoh datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mereka mengambil, ya Muhammad, okelah sekarang kita berdamai. Setahun saya akan beribadah Tuhanmu, akan menyembah Tuhanmu. Tapi nanti tahun yang akan datang, kamu dengan para sahabat menyembah Tuhan saya. Ini kan kalau kita lihat apa? Satu konsep yang, kayaknya bagus juga itu kan. Gitu. Kenapa? Damai. Kenapa? Karena memang damai itu indah. Damai itu apa? Indah. Tapi ternyata tidak. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan saya juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ditutup dengan kalimat apa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untuk saya agama saya. Masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Masing-masing. Ente punya agama, silakan. Tapi saya juga punya agama. Kita nggak bisa disatuin tentang masalah akidah. Kita tidak bisa disatukan tentang masalah tauhid kepada Allah SWT. Kita tidak bisa disatukan dalam masalah sesembahan. Tapi dalam muamalah, pergaulan sehari-hari, tentunya kita hendaknya berbuat baik pada mereka. Pergaulan, hubungan tetangga. Kalau dia datang ke kunjungan ke kita, umpamanya dia datang ke rumah kita, ya kita hormatin gitu. Sebagaimana juga saudara-saudara kita yang mukmin datang, kita hormatin sama gitu. Kenapa? Karena dia juga punya hak sebagai tetangga, hak tetangga walaupun satu. Jamaah sekalian rahimakumullah, tarahum ruk'an sujjadan. Kalian akan melihat bagaimana mereka orang-orang yang suka rukuk dan sujud. Para sahabat itu orang yang suka rukuk dan sujud. Mereka adalah orang-orang yang apa? Sering beribadah. Ibadahnya luar biasa. Para sahabat itu apa? Ibadahnya luar biasa. Ya betaguna fadlan minallah. Mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridwana, dan keridhaan. Yang dia cari dalam kehidupannya bukan karena dunia, bukan jabatan, bukan harta. Yang dia cari adalah ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah.
wa ridwanan, dan keridhaan Allah. Apa yang dilakukan semata-mata agar mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka memiliki tanda di wajah-wajah mereka dari bekas sujud-sujud mereka. Ada tanda. Kenapa, Pak? Keseringan sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan mereka yang ditulis dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil. Dan ditulis dalam apa? Kitab Injil. Itu apa? Jadi Allah SWT sudah beritahukan bagaimana, Pak, Rasulullah SAW dengan para sahabat di kitab Taurat dan Injil. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana Allah menjelaskan para sahabat secara terperinci, keutamaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tujuan hidup mereka di dunia ini dengan apa? Mencari yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya. Itulah para sahabat. Makanya mereka disebutkan oleh Allah SWT pada akhir tutup dari ayat ini, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka. Apa janji Allah? Maghfirah, di situ ada ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Allah SWT menyebutkan pahala dengan sifatnya. Bukan hanya sekedar pahala, tapi apa? Pahalanya besar. Kalau pahala besar berarti nggak sedikit. Nggak kecil, tapi apa? Gede pahalanya. Jamaah sekalian, dari ayat ini Allah sifati mereka tarahum. Sangat kasih sayang kepada sesama mereka. Di antara sahabat itu nggak pernah berantem. Sebagai tetangga itu, lain apa? Di kampung, antara tetangga berantem mulu. Cuman gara-gara patok apa? Tanah doang. Gitu. Atau gara-gara apa? Pohonnya nyangkut, buahnya dia apa? Di lotengnya umpamanya. Itu apa? Sahabat nggak begitu, yang begitu apa? Itu kecil. Mereka apa? Sangat akur hidupnya. Nggak pernah berapa? Nggak pernah berantem. Geng yang sono, geng yang sini, nggak pernah. Para sahabat. Kemudian wasyidda 'alal kufra. Mereka tegas kepada orang-orang kafir. Kalau dalam masalah akidah mereka tegas, nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Baro'ah, mereka apa? Berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyifatkan mereka dengan kasratul ruku' was sujud. Mereka orang yang paling banyak ruku' dan sujud. Maksudnya orang yang paling banyak sholatnya, banyak ibadahnya itu. Para sahabat. Ya. Makanya Utsman bin Affan itu di dalam sebuah riwayat bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya. Bayangkan. Jangan dibayangin, jangan dipikirin. Kenapa? Karena nggak nyambung deh kita. Kenapa? Sebab kita baca Al-Quran bertahun-tahun nggak hatam-hatam. Kayak gitu. Tapi Utsman bin Affan bisa apa? Kenapa? Karena memang udah menginternal Al-Quran dalam diri mereka. Kalau bahasa kita bacanya udah enak aja gitu. Kalau kita kan bacanya mikirin dulu. Jangan kan ngapal, bacanya masih mikir. Alhamdulillah kan gitu. Masih biasa aja gitu. Makanya pantas. Utsman bin Affan itu apa? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang malaikat malu dengan Utsman bin Affan gitu. Disebutkan dalam hadis apa? Malaikat aja malu gitu. Sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi paling banyak rukuknya, paling banyak sujudnya, wa salahil qalbi, dan hatinya bersih, baik. Para sahabat itu enggak saling mendendam. Mereka adalah hatinya sangat apa? Baik kepada saudara mereka, sesama sahabat. Kemudian wa annahum yu'rafuna fi man aqta'ah, dan mereka pun bisa dilihat ketaatan mereka dan keimanan mereka dengan ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya sujud dan ruku. Sehingga wa annallaha ikhtarahum li suhbati nabiyhi. Oleh karena itulah Allah memilih mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyertai Nabi.
Dalam ayat lain disebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, untuk orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin dan dari kalangan muhajirin, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka disebut kaum muhajirin. Mereka fakir. Kenapa disebut fakir? Karena mereka harus meninggalkan hartanya. Ketika mereka berhijrah itu meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan usahanya. Jadi ketika berhijrah itu nggak bisa rumahnya dibawa gitu, nggak bisa. Jual dulu, mau berhijrah, bikin di depan rumah ini dijual. Nggak ada yang nggak keburu, Pak. Udah langsung ada instruksi, besok kita hijrah, langsung. Itu ditinggalkan. Usahanya ditinggalkan. Kebun-kebunnya yang luas ditinggalkan. Makanya disebut lil fuqara al muhajirin, orang-orang muhajir. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka keluar dari negeri mereka, itu Mekah. Wa amwalihim, dan mereka juga mengeluarkan harta mereka. Makanya apa? Hartanya bukan hanya sekedar ditinggalkan, tapi ada harta-harta yang mereka masih gunakan, yang bisa mereka bawa untuk perbekalan di jalan, untuk di tempat tapi rumahnya, kan rumah itu nggak bisa dibawa, Pak, nggak bisa diangkat, namanya rumah. Kemudian yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari karunia dari Allah, wa ridwanan, dan keridhaan Allah. Nah, mereka, kata Allah SWT, wa yansurunallaha wa rasulah, mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah dan Rasul. Para sahabat itu menolong agama Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Mereka berdakwah. Mereka menyampaikan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang shadiqun. Orang-orang yang selalu benar. Itu sahabat. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah, dan orang tinggal di Madinah, dan mereka beriman sebelum orang Mekah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, orang-orang Madinah yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang berhijrah di Madinah. Jadi orang-orang yang di Madinah yang mereka beriman, kemudian ketika datang orang-orang Mekah yang disebut orang muhajirin, yuhibbuna man hajara, orang-orang Madinah yang dikenal dengan kaum Ansor, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah di tanah mereka. Jadi ketika orang Mekah berhijrah ke Madinah, itu disambut, disiapin tempat tinggalnya, disiapin bagaimana kehidupannya oleh orang-orang Madinah. Kenapa? Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Dan tidaklah mereka mendapati dalam hati mereka hajat, kebutuhan. Artinya apa? Yang penting saudaranya terpenuhi kebutuhannya. Yang penting orang-orang muhajirin yang dari Mekah yang hijrah ke tempat mereka terpenuhi kebutuhannya. Makanya disebutkan dalam mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin ala anfusihim ketimbang dirinya. Bayangkan. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, lebih mendahulukan kebutuhan mereka ala anfusihim ketimbang diri mereka yang sebetulnya mereka butuh. Dirinya mereka butuh, tapi dilihat saudara-saudaranya susah, dia lebih senang untuk memberikan mereka. Bayangkan.
Walau kana bihim khasasah. Maka disebutkan juga, walaupun dirinya sebetulnya apa? Butuh terhadap itu, tapi tidak, dia lebih mendahulukan apa? Saudara mereka. Itulah sahabat. Ya. Jadi luar biasa sahabat. Makanya pantas kalau Allah SWT puji mereka orang-orang yang terbaik. Ya. Dan menjadi sebuah keimanan kita untuk mencintai para sahabat. Untuk mengimani mereka. Ashabi udul, kata Rasulullah. La tasubbu ashabi, jangan kalian berani mencaci maki sahabatku. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka berani mencaci para sahabat, bukan hanya sahabat saja yang dicaci maki. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling disukai. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang laki-laki yang engkau paling suka? Abu Bakar. Kalau dari wanita apa? Bintuhu. Anak perempuannya. Siapa? Aisyah. Jadi Abu Bakar itu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah hijrah itu selalu menyertai sahabat Abu Bakar. Kemana saja. Kalau bahasa kita sehidup semati. Sampai disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bagaimana apa? Keakrabannya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana mereka berani meninggalkan tanah air mereka, tanah kelahiran mereka, dan mereka berani untuk meninggalkan harta-harta mereka yang ada di apa? Di Mekah yang mereka tidak bisa bawa demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Enggak pakai mikir-mikir lagi mereka. Ketika apa? Disebutkan ayat tentang disebutkan hadis tentang hijrah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang luar biasa, iman yang tinggi dan ketaatan kepada Rasulullah SAW yang luar biasa, tapi tetap Rasulullah ingatkan ketika mau berhijrah. Kenapa? Karena memang manusia perlu diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena manusia kadang-kadang suka lupa. Makanya namanya juga manusia, nasia. Al-insan dari kata-kata nasia yang apa? Suka lupa. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu didasarkan dengan niat. Semua amal apa saja, salat kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, duduk ngaji kita di sini, itu semuanya didasarkan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Artinya, para ulama dari hadis ini menjelaskan diterima dan tidaknya dari hadis ini nih. Dari satu hadis, para ulama menyimpulkan, pertama, diterimanya amal seseorang tergantung dengan niatnya. Jadi niat itu berpengaruh dalam diterima dan tidaknya amal tersebut. Niat itu. Yang kedua, dengan niat akan membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Amalan yang lain dengan yang satu kan beda niatnya. Dengan niat akan membedakan amalan yang wajib dengan yang sunnah. Dengan niat itu akan menjadi sebuah ibadah ketika dia lakukan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan para sahabat ketika berhijrah, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah
karena dunia yang dia ingin cari. Dia berhijrah karena urusan dunia. Oh, saya mau ikut hijrah ke Madinah. Di sana kan daerah agraris. Daerah apa? Banyak kurma, pohon-pohonan tumbuh. Saya mau berdagang sana. Berarti dia berhijrah kenapa? Dunia. Awin ro'atin yunkihuha, atau seorang wanita yang ia ingin nikahi. Di Madinah ada yang dikenal dengan Ummu Qais, seorang wanita yang sangat cantik. Sehingga saya mau lihat hijrah dalam rangka untuk melihat bagaimana sih ratu di Madinah yang namanya Ummu Qais semuanya. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Dia cuma dapat niat hijrah doang. Enggak dapat pahala apa-apa, cuma hijrah doang. Enggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena niatnya. Ya, jadi apa? Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabat. Kemudian Allah SWT menyebutkan mereka adalah orang-orang yang wa annahum shadiquna fi dzalik. Kenapa ulaika hum shadiqun? Mereka adalah orang yang shadiqun. Shadiqun itu tingkatannya disebutkan oleh Allah SWT, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin. Tingkatannya setelah nabi as-siddiqin. Baru asyhada as-sholihin. Jadi siddiqin itu apa? Orang yang selalu benar, ucapannya sesuai dengan hatinya. Itu siddiqin. Apa yang dilakukan selalu benar. Ya. Makanya para sahabat yang mendapatkan gelar siddiq siapa? Abu Bakar. Kenapa? Selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun orang lain masih mikir-mikir. Ketika masalah Isra Mi'raj nih, yang lain masih pikir, apa iya benar apa enggak? Abu Bakar ketika disampaikan oleh orang kafir, Abu Bakar, temanmu yang bercerita bahwa dia bisa ke langit cuma semalam, Isra Mi'raj dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha naik cuma semalaman. Ente benar gak sih? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih dari peristiwa itu saya akan benarkan. Lebih dari peristiwa itu tersebut. Padahal kan peristiwa Isra Mi'raj apa? Peristiwa yang luar biasa. Tapi lebih dari peristiwa itu, kalau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, saya akan Saya akan percaya. Saya akan terima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq bukan pada saat masih sudah Islam saja. Sebelumnya juga, sebelum Rasulullah menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah berteman. Dan dia melihat bagaimana Rasulullah selalu benar. Tidak pernah bohong sekalipun. Makanya disebut As-Siddiq. Ya. Nah, dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita, ya, Darul Hijrah. Ya. Siapa Darul Hijrah? Orang-orang yang Mekah. Hijrah, yang berhijrah. Ya. Al-Ansor, orang-orang orang-orang yang menolong kaum muhajirin, ya. Itu mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa saling menolong, memenuhi kebutuhan mereka, ya. Mereka disebutnya apa? Orang-orang yang muflihun, ya. Orang-orang yang selalu beruntung, ya. Ulaika humul muflihun. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya sudah ada isyarat ini. Apa yang saya sampaikan, paling tidak ini baru episode awal tentang masalah sahabat, ya. Ini masih panjang. Kenapa? Karena kita harus tahu tentang siapa itu sahabat. Ya. Karena sekarang ini banyak anak-anak umat Islam yang nggak kenal siapa itu sahabat. Bagaimana sahabat? Siapa sahabat yang besar? Ya. Siapa di antara mereka nama-namanya? Mereka nggak tahu. Ya. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang tua perlu memberitahukan kepada mereka. Kita ceritakan tentang bagaimana kehebatan para sahabat, keunggulan para sahabat dibandingkan dengan yang lain. Ini saja, saya tutup. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan kali. Katanya waktu itu ada pertanyaan itu. Nah, silakan. Ada. Bismillah. Oh ya, nggak ada. Udah ada sinyal, nggak ada pertanyaan, berarti pas. Ya. Lanjut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak kita akan mengenal bagaimana orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Siapa itu? Para sahabat. Ya.
dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan gitu. Sahabat, bagaimana jihadnya para sahabat, amalannya sahabat, ibadahnya sahabat, akidahnya sahabat. Kita tutup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, selamatkan agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, dan sehatkanlah jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah kami ilmu ya Allah. Tambahkanlah kami ilmu ya Allah. Wa barakatan fil rizki, dan berkahilah rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat sebelum kami mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, dan berikanlah kepada kami rahmatmu pada saat kami mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakratul maut nanti ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakratul maut itu ya Allah. Wan najatan minan nar, dan selamatkanlah kami nanti di akhirat dari api neraka-Mu ya Allah. Wal afwa indal hisab, dan mudahkanlah kami dalam hisab-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami dalam hisab-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami ya Allah sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami ya Allah sebagai orang-orang yang tetap bertauhid kepadamu ya Allah. Waj'al akhir kalamina minad dunya qawla, dan jadikanlah akhir ucapan kami pada saat kami meninggal ya Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Semua La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا